Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Akhirnya episode terbaru dari Shield Hero setelah 5 episode yang terbilang mediocre dan bahkan memiliki kualitas jauh lebih jelek, terutama dikarenakan kura-kuranya yang CGI. Pada akhirnya di episode ini kita mendapatkan kura-kura yang seenggaknya lebih nyata dari episode sebelumnya. Gak senyata itu juga kali, ya elah. Pada episode ini kita bisa melihat kalau Naofumi mendapatkan perisai baru yang entah kenapa, walaupun namanya perisai jantung kura-kura tapi malah ada sayapnya. Kura-kuranya bisa terbang kali ya. Selain itu terdapat juga isu perkembangan Risia yang pada dasarnya menjadi MVP di episode ini. Dan kedua peristiwa inilah yang sangat kontroversial, yang mana banyak dari kalian yang dalam tanda kutip masih menonton Shield Hero dan masih mengharapkan keajaiban, sangat membenci arc ini dan terutama peristiwa-peristiwa yang terjadi di episode ini. Walaupun kita bisa melihat hiburan juga di episode ini. Dan sejauh ini memang secara animasi dan soundtrack episode ini jauh lebih baik dari episode sebelumnya. Oke, mari kita bahas peristiwa pertama, yaitu peristiwa di mana Risia mendapatkan momennya di pertarungan ini dan menjadi MVP, yang mana banyak sekali para penonton episode ini menganggap kalau Risia mendapatkan plot armor dan seolah mendapatkan buff tanpa latihan sama sekali. Sekali ini Wong Anime katakan ini benar, dia dapat plot armor kalau kalian hanya mengacu pada anime saja. Tapi jika kalian adalah pembaca manga atau light novel, maka kalian tentunya mengetahui kalau pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat keliru. Dan sekali lagi Wong Anime menyalahkan para direksi dan dewan pengarah dari anime ini yang memutuskan untuk tidak menambahkan arc sebelum penyerangan kura-kura, yaitu arc latihan para pahlawan, di mana Naofumi dan partinya juga para pahlawan lainnya dipaksa latihan oleh Ratu dikarenakan mereka kalah telak pada peristiwa Kalmira. Karena hilangnya latihan ini menghilangkan konteks alias alasan kenapa Risia bisa mendapatkan buff habis-habisan di episode ini. Karena terlepas dari konteksnya memang ada dan disebutkan oleh Naofumi di episode ini, tapi konteksnya sendiri tidak terlalu diingat jelas dikarenakan perkataan bahwa Risia berbakat dalam memanipulasi ki hanya disebutkan dalam 2 atau 3 kalimat saja di dalam animenya yang sekarang sudah tayang 6 episode yang hampir-hampir tidak diingat oleh siapapun. Jadi ya wajar kalau ada yang nganggap kalau Risia dapat plot armor, karena animenya melewat banyak sekali peristiwa yang merupakan bagian penting dari karakter development dari Risia ini, termasuk latihannya bersama Naofumi. Oke, lanjut ke peristiwa kedua. Peristiwa di mana Naofumi mendapatkan perisai kura-kura bersayapnya. Kalian mungkin agak kesal karena Naofumi kelihatan naif di sini karena tidak mau membunuh Oz yang memang ternyata adalah sang kura-kura sendiri. Jujur aja, bahkan saat Wong Anime membaca light novel sendiri, alasan Naofumi tidak mau membunuh Oz ini memang terlihat agak dangkal. Dia hanya bertemu Oz beberapa hari dan langsung percaya sama dia gitu. Tapi ya, di light novel Oz memang nyelamatin Naofumi beberapa kali. Jadi ada konteksnya dan ada alasannya kenapa Naofumi tidak mau membunuh Oz. Sedangkan di anime konteksnya aja dibuang loh. Pertarungan melawan kura-kura seharusnya lebih epik dan lebih destruktif dari apa yang terjadi kemarin. Kota-kota dan pemukiman banyak yang hancur karena laser kura-kura tersebut yang baru muncul di episode 6 kemarin setelah Naofumi masuk ke dalam tubuh kura-kura. Padahal seharusnya di episode-episode sebelumnya pun sinar laser ini pernah dikeluarkan oleh kura-kura. Dan serangan ini begitu destruktifnya hingga bahkan membuat korban ratusan ribu jiwa. Harusnya kayak gitu ya. Tapi di anime nggak tahu kenapa mengenai korban jiwa dan hancurnya kota akibat apa yang dilakukan oleh kura-kura roh ini justru malah tidak diperlihatkan di animenya. Tidak hanya itu, seharusnya pertarungan antara Victoria dan kura-kura roh jauh lebih baik dari apa yang digambarkan di animenya alias di episode ini. Kalian ingat pertarungan kaiju? Seharusnya pertarungan antara Victoria dan kura-kura roh terjadi seperti peristiwa tersebut, bukannya seperti yang diperlihatkan sekarang. Ya gimana ya, emang ini arc paling jelek sih di Shield Hero. Bahkan Usagi Aneko sendiri pengarangnya mengatakan kalau ini memang arc terjelek di sepanjang Shield Hero dari awal hingga akhir. Sehingga Wong Anime berharap untuk kalau tidak menyingkat arc ini, seenggaknya skripnya digantilah oleh direksi yang membuat anime ini. Tapi nggak tahu pertimbangannya apa, justru malah arc sebelum arc kura-kura yang dihilangkan. Padahal arc latihan pahlawan tersebut adalah arc penting yang memperkenalkan kita kepada beberapa karakter, termasuk juga Risia, dan mengenali masalah mereka dan perkembangan karakter mereka masing-masing.
Oke, di sini Wong Anime bakal tegaskan, kalau kalian ingin mendapatkan konteks keseluruhan cerita dari Shield Hero Season 2 yang jauh lebih baik dan lebih bermakna, maka kalian cukup baca manga aja. Terutama dari arc latihan pahlawan yang di skip di anime hingga arc kura-kura roh ini, supaya kalian seenggaknya mengetahui apa yang kalian lewatkan. Namun Wong Anime sarankan untuk kalian, kalau kalian menonton episode minggu depan alias episode 7. Karena mulai dari sini kita akan diperkenalkan dengan salah satu best girl di Shield Hero, dan kita memasuki arc baru yang kualitasnya sangat jauh dengan arc kura-kura roh. Mulai dari sini kita akan bisa melihat kembali Naofumi bersusah-susah untuk mencapai tujuannya. Wong Anime kasih spoiler dikit ya. Sekarang Naofumi kembali jadi buronan setelah pindah ke dunia lain dan levelnya kembali jadi 0. Dan bukan cuma itu, dia juga terpisah dengan para anggota partinya kecuali satu orang, Risia doang. Jadi kita ya seenggaknya bisa melihat alur cerita yang bagus di episode selanjutnya dan arc setelah arc kura-kura roh ini. Jadi sekali lagi, Wong Anime sarankan kepada kalian untuk menonton episode minggu selanjutnya. Oh, satu lagi, Wong Anime lupa. Kalau di arc ini kita bisa melihat kalau Raphtalia akan memakai baju Miko alias baju pendeta.